menjadikannya jalan tengah yang bisa diterima semua kalangan, berbanding balik dengan kelompok non-Aswaja yang cenderung bersikap kaku, mengkafirkan atau membid'ahkan pihak lain yang berbeda pandangan. Selanjutnya, perbedaan antara Aswaja dan Khawarij. Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan aliran mayoritas umat Islam yang memiliki prinsip moderat dan menjunjung tinggi keseimbangan antara akal dan wahyu, serta menghargai tradisi para sahabat. Dalam aspek akidah, Aswaja memiliki pandangan yang moderat dalam menyikapi dosa besar. Menurut Aswaja, seorang muslim yang melakukan dosa besar seperti dalam keislaman selama dia tidak mengingkari pokok-pokok keimanan dan tidak menghalalkan dosa tersebut. Pelaku dosa tersebut hanya dianggap sebagai fasik atau orang yang lemah iman, bukan kafir. Sebaliknya, kelompok Khawarij memiliki pandangan yang sangat ekstrem dan keras. Mereka menganggap bahwa siapapun yang melakukan dosa besar telah keluar dari Islam dan menjadi kafir serta kekal di dalam neraka. Pandangan ini sangat bertentangan dengan semangat kasih sayang dan rahmat Islam, serta tidak sesuai dengan sikap Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyikapi umat yang berdosa. Dalam hal biasa atau pemerintahan, Aswaja meyakini bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah bagian dari urusan penting yang harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, mengangkatkan seorang khalifah atau pemimpin adalah kewajiban, dan salah satu syaratnya menjadi Aswaja adalah berasal dari suku Quraisy, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktik para sahabat. Aswaja juga menekankan bahwa pembangkang atau memberontak terhadap pemimpin yang sah, meskipun pemimpin tersebut memiliki kekurangan, adalah hal yang dilarang jika bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Di sisi lain, Khawarij tidak menganggap penting usul-usul pemimpin. Bahkan mereka memperbolehkan adanya pemberontakan terhadap pemimpin muslim yang dianggap tidak adil menurut standar mereka sendiri, sehingga kerap menimbulkan perpecahan dan konflik berdarah dalam sejarah Islam. Perbedaan antara Aswaja dan Syiah. Perbedaan antara Aswaja dan Syiah sangat mendasar, terutama dalam hal imamah atau kepemimpinan, sumber hukum dan sikap terhadap sahabat Nabi. Aswaja meyakini bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat diserahkan kepada khalifah yang dipilih secara musyawarah oleh umat Islam, seperti yang terjadi pada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Aswaja memandang bahwa para sahabat adalah generasi terbaik yang adil dan terpercaya, dan mereka semua berjasa besar dalam menyebarkan Islam. Sebaliknya, Syiah memiliki doktrin bahwa hanya keturunan Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi pemimpin umat, dan mereka menganggap para imam dari garis keturunan ini sebagai tokoh suci dan maksum atau terpelihara dari dosa. Ia juga menolak keabsahan sebagai besar sahabat, terutama yang dianggap berseberangan dengan Ali, dan lebih mengutamakan perkataan para imam mereka daripada para sahabat Nabi secara umum. Dalam aspek sumber hukum, Aswaja berpegang pada 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma' atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Sementara itu, Syiah menggunakan Al-Quran dan Sunnah versi mereka, namun juga sangat mengutamakan perkataan para imam ahlul bait sebagai sumber hukum yang otoritatif. Dalam masalah Mahdi, Aswaja meyakini bahwa Imam Mahdi adalah seorang manusia biasa dari keturunan Nabi yang akan muncul menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan. Sedangkan Syiah, khususnya kelompok Ithna Asyariyah atau Syiah Palestina, Imam meyakini bahwa Imam Mahdi adalah imam ke-12 yang saat ini sedang gaib dan akan kembali sebagai juru selamat. Perbedaan antara Aswaja dan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok teolog rasionalis yang
dan dikenal dengan pemikiran logisnya yang ekstrem. Dalam masalah tauhid, Ahlu meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat disebut sebagai sifat ma'ani, seperti ilmu qudrah, iroda, dan sebagainya. Sifat-sifat ini tidak terpisah dari zat Allah, namun tetap ditetapkan tanpa melupakannya dengan makhluk. Mu'tazilah menolak sifat-sifat tersebut karena dianggap menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka berpendapat bahwa menetapkan sifat-sifat ma'ani bisa menyebabkan pemahaman bahwa ada entitas selain zat Allah, sehingga bagi mereka Allah hanya memiliki zatnya saja tanpa sifat. Dalam aspek keadilan atau Aswaja berkeyakinan bahwa keadilan Allah tidak harus selalu dipahami sesuai akal manusia. Allah bisa mengampuni atau menghukum seseorang sesuai kehendaknya. Mu'tazilah justru meyakini bahwa keadilan Allah harus dipahami secara rasional dan manusia memiliki kebebasan penuh tanpa campur tangan takdir. Sehingga jika seorang berbuat dosa, maka ia harus menerima balasannya secara mutlak. Dalam hal al-wa'id atau ancaman dan janji, Aswaja meyakini bahwa pelaku dosa besar berada dalam kehendak Allah, bisa diampuni atau bisa disiksa. Sedangkan Mu'tazilah berpandangan bahwa janji dan ancaman Allah harus terlaksana, sehingga orang berdosa besar pasti masuk neraka kecuali dia bertaubat. Konsep al-manzilah baina al-manzilatin yang merupakan ciri khas Mu'tazilah menyebut bahwa pelaku dosa besar bukan muslim, bukan juga kafir, melainkan berada di posisi antara keduanya. Perbedaan antara Aswaja dan Wahabi. Wahabi adalah gerakan pembaruan Islam yang muncul pada abad ke-18 di Najd, Arab Saudi, yang mengklaim kembali kepada ajaran tauhid murni. Salah satu perbedaan pokoknya adalah dalam hal pembagian tauhid. Wahabi membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah atau pengakuan Allah sebagai pencipta, tauhid uluhiyah atau pengesaan dalam ibadah, dan tauhid asma wa sifat atau pengesaan dalam nama dan sifat. Aswaja menilai bahwa pembagian ini tidak dikenal dalam generasi salaf dan berpotensi menimbulkan pemahaman yang menyimpang, terutama ketika Wahabi menuduh sebagian umat Islam melakukan syirik hanya karena bentuk ibadah yang dianggap mereka sebagai perantara atau wasilah. Dalam hal sifat Allah, Aswaja menetapkan ayat-ayat sifat sesuai prinsip tauhid atau menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah, atau takdir secara global dengan tetap menjaga kesucian Allah dari penyerupaan. Sebaliknya, Wahabi sering memahami ayat-ayat sifat secara literal dan terkadang memberi makna spesifikal terhadap Allah, seperti mengatakan Allah bersemayam di atas arsy dengan cara seperti makhluk. Hal ini menunjukkan tujuan bahwa mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam masalah kafir, Aswaja sangat berhati-hati dan tidak mudah mengkafirkan muslim lain. Sedangkan Wahabi dikenal lebih mudah melabeli orang lain sebagai pelaku syirik atau bahkan kafir, terutama terhadap amalan-amalan yang dianggap sebagai bid'ah menurut pandangan mereka. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah jalan moderat dan seimbang dalam memahami ajaran Islam. Aswaja menjaga prinsip-prinsip Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat serta ulama salaf yang lurus. Dalam menyikapi perbedaan, Aswaja bersikap bijak dan tidak mudah mengkafirkan. Sebaliknya, kelompok Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Wahabi menunjukkan sifat-sifat ekstrem berbagai baik dalam akidah, fikih maupun muamalah. Oleh sebab itu, penting bagi umat Islam untuk memahami perbedaan ini dengan cermat agar tidak terjebak dalam pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.